Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Saya percaya saudara sudah menghafal Mazmur ini dan mari kita tambahkan hafalan kita dari Mazmur 23. Mari bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur 23 yang kita sudah hafal bersama. Kita berdoa sebelum kita merenungkan. Allah pencipta semesta. Ya Allah yang hidup, pencipta semesta, terangi hati kami, buka mata rohani kami, agar kami melihat kemuliaan-Mu, dan kami siap menyembah dan mengagungkan Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan belajar bersama-sama tema ini, Allah pencipta semesta. Nah, beberapa penjelasan Alkitab tentang Allah pencipta semesta sebagai berikut. Yang pertama, Allah itu bukan manusia. Ditulis di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19 dan Hosea 11 ayat yang ke-9. Yang kedua, Alkitab berkata, Tuhan adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Yeremia 10 ayat yang ke-10. Yang ketiga, Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ditulis dalam Mazmur 47 ayat 8 sampai 9 dan Yesaya 40 ayat 28. Yang keempat, Alkitab berkata, Akulah Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Ulangan 32 ayat 39 dan Yesaya 45 ayat yang kelima. Yang kelima, Alkitab berkata, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Yang ke-6, Allah adalah penguasa satu-satunya yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Dan yang ketujuh, Allah pencipta semesta adalah juru selamat manusia satu-satunya. Ditulis dalam Yesaya 43 ayat 11 dan Kisah pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya manusia bisa selamat. Nah, sekarang kita lihat beberapa definisi tentang Allah yang disampaikan. Yang pertama, menurut pengakuan iman Westminster, Belanda, dikatakan Allah adalah oknum esa, yakni roh yang kekal, pencipta bumi dan isinya. Ia tak berubah dalam dirinya, dalam kasihnya, dalam kuasanya, dalam kebijaksanaannya, dalam kemurahannya, dalam kekudusannya, dalam kebenarannya, dalam keadilannya. Dia maha kuasa atau omnipoten. Dan dia juga maha tahu, omniscient. Yang kedua, pendapat yang kedua tentang Allah. Menurut Reverend Dr. Holsema, Allah adalah pribadi roh yang esa dan kekal. Tak terbagi, rohani semata, sempurna dalam segala kemahaannya, tak terbatas atau omnipoten, maha hadir atau omnipresent,
dan dia dekat sekaligus jauh dari ciptaannya atau transenden dan imanen. Kemudian pendapat ketiga dari Reverend Dr. Berkhof, ia berkata, Allah adalah pribadi roh kekal yang esa, sempurna, tak berubah, tak terbatas dalam pengetahuannya, dalam kebijaksanaannya, dalam kebenarannya, dalam kekudusannya, dalam kebaikannya, dalam kemurahannya, kekal selamanya. Nah, pendapat yang keempat dari Reverend Dr. Strong, Allah adalah pribadi roh yang esa, kekal, pencipta alam semesta, tak terbatas, sempurna dalam segala kemahaannya, segala sesuatu bersumber dari dirinya dan terpelihara olehnya. Nah, bagaimana kesaksian Alkitab? Allah telah menyatakan dirinya menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Aplikasi. Allah benar-benar ada. Dia adalah oknum roh yang kudus, kekal, dan maha dalam segala hal. Semua orang harus percaya dan bertobat. Demikian ditulis dalam Markus 1 ayat 14 dan 15. Bahkan kepada iblis, Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Kalau iblis saja disuruh menyembah Allah, apalagi kita umat manusia yang ditebusnya. Segala yang bernafas haruslah menyembah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Demikian ditulis dalam Mazmur 150 ayat 6. Mari kita menyembah Allah dan mengasihi Dia. Materi ini disiapkan oleh Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos, Teologia Ministry, dan Teologi Misiologi, dan di YouTube-kan oleh saya sendiri, Pendeta Nyoman Priscilla Paksoal, Master of Art, Master of Divinity. Kita berdoa. Tuhan, sempurnakan kebenaran-Mu ini untuk kami mengerti sehingga kami sungguh-sungguh menyembah dan mengasihi Engkau serta memberitakan Engkau kepada dunia ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.